Мы вами. Halo Sobat Masa, selamat jumpa kembali bersama gue Aswin. Pada video ini gue akan membahas soal cerita film yang penuh dengan adegan pengecritan yang berjudul The Rifleman of the Voroshilov Regiment. The Rifleman of the Voroshilov Regiment. Nah itu dia. Film ini dirilis pada tahun 1999, menceritakan tentang balas dendam seorang veteran tua setelah cucunya dilecehkan oleh sekelompok pemuda biadab. Sebelum lanjut ke ceritanya, klik tombol subscribe supaya kalian gak ketinggalan update video terbaru dari Lini Masa. Bersama gue Aswin, selamat datang di Lini Masa. Film ini berfokus pada seorang kakek sekaligus mantan veteran perang Rusia bernama Ivan Frodorid. Susah juga, Frodo. Ini dia tulisannya. Yang kita sebut saja sebagai Ivan. Ivan memiliki seorang cucu remaja yang sangat cantik bernama Katya. Orang tua Katya tinggal di kota yang berbeda dan meninggalkan putrinya bersama sang kakek di sebuah rumah susun. Suatu hari, Katya yang pulang entah dari mana melewati komplek perumahan. Sementara di tempat lain terlihat Vadim, salah satu teman sekolah Katya yang sedang bersama kedua temannya. Melihat Katya yang berpenampilan menarik, tiga orang ini pun berpikir kotor untuk menjebak Katya. Awalnya Vadim memanggil Katya dari balkon rumah, kemudian mereka berdua pun turun untuk mendekati gadis tersebut. Sampai di bawah, Vadim meminta Katya untuk masuk karena salah satu temannya hari itu sedang berulang tahun dan pacarnya tak mengucapkan apapun kepada dirinya. Karena rasa simpatinya, akhirnya Katya pun masuk ke dalam rumah tersebut. Sampai di atas, Katya akhirnya berkenalan dengan Igor. Igor inilah pria yang katanya sedang berulang tahun. Untuk merayakan ulang tahun Igor, mereka pun meminta Katya untuk meminum sempen minuman haram. Awalnya Katya tak mau, namun mereka tetap membujuk gadis tersebut. Hingga akhirnya mereka pun memberikan segelas besar sempen kepada Katya. Еще. Горько. Selain itu, Katya juga menyanyikan lagu ulang tahun, namun bukan lagu Jamrut untuk Igor. Pada saat Katya tak fokus, Boris memasukkan cairan ke dalam minuman Katya. Браво. Tak lama kemudian, Katya pun ingin pergi. Mereka mencegahnya sehingga membuat Katya merasa mulai tak nyaman. Di saat yang sama, Katya juga merasa mulai aneh dalam dirinya. Mungkin obat yang dimasukkan Boris ke dalam minumannya mulai beraksi. Para cowok ini pun mulai mengalihkan perhatian Katya sambil menunggu efek minuman tadi. Расстраивайте коллектив. Всё. Вы же... Что это? Это истяза. Вот в этом. Только. Sesaat setelah itu, Boris dan Igor menggiring Katya ke dalam kamar yang berbeda. Ребята, вы что? Что? Ребят, пошутили. Dan disinilah kedua pria tersebut mulai melakukan aksi biadab yang gak pantas banget untuk ditiru, yaitu melecehkan Katya secara bergiliran. Waduh, gila bener. Sementara Vadim mulai tak nyaman dan sedikit punya rasa bersalah. Namun ia juga tak bisa menghentikan kedua temannya. Usai kejadian biadab itu, Katya yang kini merasakan sakit di seluruh tubuh maupun mentalnya hendak pergi meninggalkan tempat mengerikan tersebut. Sebelum pergi, Boris memasukkan uang ke dalam tasnya dan memperlakukan Katya seperti perempuan bayaran. Dengan tertatih-tatih terhuyung-huyung, Katya berjalan keluar dari rumah itu sambil disaksikan dengan santai oleh para cowok biadab itu. Katya pun jelas membuang uang tersebut. Денется, дойдет, отмоется. Tak lama kemudian, Katya pun sampai di rumahnya dan bertemu dengan kakeknya. Melihat Katya yang pulang dengan keadaan seperti itu, Ivan pun bertanya apa yang terjadi. Sesaat setelah itu, ia melihat kaki Katya yang memar dan dipenuhi darah. Akhirnya Ivan pun sadar kalau cucunya tersebut telah dilecehkan oleh seseorang. Ia bertanya siapa yang melakukan hal tersebut. Katya menjelaskan kalau yang melakukan itu adalah Vadim dan kedua temannya. Sejak saat itulah senyum Katya seketika berubah menjadi pulsa. Loh, salah.
Ia menjadi pemurung dan menolak untuk keluar rumah. Kasihan guys. Ivan yang sakit hati dengan kenyataan yang menimpa cucu tercintanya itu segera melaporkan kejadian biadab ini kepada pihak yang berwajib. Уйди в дом. Теперь положено у нас так. Где Keesokan harinya, polisi datang ke tempat tersebut untuk menginterogasi mereka bertiga. Пацан, ты куда в воду? На пол! На пол! Что ты делал, да? Почему именно я? Капитан, посуда разбита. У одного По мозга. согласию. Хватит, пиши протокол. Зачем так, капитан? А как? А на утро передадут. Уже дали показания. Dari semua bukti yang ditemukan polisi, memang benar kalau mereka bertiga telah melakukan hal tersebut kepada Katya. Namun walaupun semua bukti ditemukan, ketiga orang ini pun terbebas dari hukuman. Hal ini ternyata dikarenakan ayah Vadim merupakan seorang kolonel kepolisian. Mirip banget kayak di negeri Wakanda plus 26. Waduh, prit, cuaks. Keesokan harinya, Ivan segera menemui kolonel dan meminta mereka untuk dihukum. Namun lagi-lagi seperti di negara Wakanda pada umumnya, si kolonel menolak dengan alasan yang tidak jelas. Kampret. Bahkan sempat terjadi keributan di antara mereka berdua. Dan Ivan mengancam kolonel akan mendapatkan balasan yang setimpal atas keadilan yang tumpul itu. Justice for Katya. Untuk mendapatkan keadilan, Ivan mengurus semuanya sendirian. Ia membawa Katya ke kantor polisi untuk mendapatkan keterangan. Ternyata polisi saat itu sudah disetir oleh kolonel ayah Vadim yang tak memperlakukan Katya dengan baik. Bahkan ia menyalahkan Katya karena datang ke tempat tersebut dan meminum minuman haram dengan mereka. Anjrot lah. Sampai-sampai polisi juga menuduh Katya sebagai prostitusi dan mendapatkan uang dari mereka. Buajingin. Я не знала, что мне делать. Semua cara formal untuk mendapatkan keadilan telah dilakukan Ivan. Namun sayangnya, keadilan saat itu tak berpihak pada dirinya. Ia tak tahu harus kemana lagi untuk mencari keadilan demi menghukum para laki-laki biadab yang melecehkan satu-satu cucu tercinta tersebut. Di saat yang sama, Ivan juga kesulitan uang sehingga hal ini menyulitkannya untuk melakukan proses hukum secara adil. Akhirnya Ivan pun berencana meminjam uang pada bank, bukan pinjol ilegal. Ia segera menemui keponakannya yang bekerja di salah satu bank. Namun sedihnya, keponakannya tak bisa meminjamkan uang kepada Ivan dalam jumlah banyak. Ia juga meminta Ivan untuk memberikan jaminan. Akhirnya, Ivan pun menggadaikan salah satu rumahnya yang berada di pedesaan. Sayangnya, uang pinjaman yang diajukan tak sesuai dengan harga rumah tersebut. Sesaat setelah itu, Ivan kembali ke rumah dan disambut oleh cucunya. Saat itu, Katya dengan semangat mengatakan kalau ia mendapatkan uang. Sontak, Ivan pun heran dari mana uang tersebut. Rupanya, kolonel datang memberikan uang itu kepada Katya saat Ivan tak ada di rumah, yang menandakan ia menyogok gadis tersebut dengan uang damai dan kasus ini harus segera untuk selesai. Mendengar penjelasan dari Katya, Ivan sang kakek seketika naik pitam geram. В пасть ему надо было эти деньги! В самую глотку! Чтобы он вместе с запором! На! Получи! Keesokan harinya, saat Ivan dan Katya sedang makan, Katya menyampaikan salah satu tetangga mereka yang ia panggil Bibi sedang pulang kampung selama 3 minggu. Dan biasanya si Bibi tersebut selalu meninggalkan kuncinya di rumah Katya. Sesaat kemudian, Ivan pun terbesit suatu rencana. Ia segera mengambil kunci tersebut dan masuk secara diam-diam ke rumah Bibi itu. Sampai di atas, rupanya rumah itu tepat berseberangan dengan rumah para cowok biadab yaitu Vadim dan kedua sahabatnya. Disinilah Ivan akhirnya mendapatkan ide bagaimana cara membalaskan dendam kepada orang-orang biadab itu. Keesokan harinya, Ivan pun mengatakan pada cucunya kalau ia akan pergi ke Moskow dengan mengenakan pakaian veteran. Sampai di Moskow, ternyata Ivan pergi ke salah satu tempat jual beli senjata lama untuk membeli sesuatu. Awalnya, si penjual menawarkan senjata jadul yang mungkin sudah tak berfungsi lagi. Sesaat setelah itu, Ivan pun mengatakan kalau sebenarnya ia sedang membutuhkan sebuah senapan atau sniper. Namun sayang, pria itu tak menjual benda tersebut. Ya, si penjual memanggil temannya dan meminta untuk membawa veteran tersebut mendapatkan senjata yang ia butuhkan. Tanpa berlama-lama, dua pria asing itu pun membawa Ivan ke sebuah tempat tersembunyi. Извини, я твои ясные... Терплю. Ну вот и хорошо. С глушителем. Sebelum membawa senapan itu, Ivan pun test drive atau mencoba terlebih dahulu. Нет, бать, так не пойдет.
Dan disinilah dapat dilihat kalau ternyata Ivan ternyata merupakan seorang sesepuh penembak jitu pada masanya. Tinky Winky Dipsy Lalapu sepuh. Waduh. Tak lama setelah itu, Ivan pun kembali ke rumahnya dan ternyata putrinya alias Ibu Katia sudah ada di sana. Tujuan kedatangan Ibu Katia adalah memperkenalkan pacar barunya kepada ayahnya. Ivan mengira ibunya ini sudah berubah. Sayangnya wanita itu tak berubah sama sekali. Tak lama kemudian, Ibu Katia pun menyinggung soal rumah yang digadekannya. Ia meminta bagian karena menurutnya ia masih punya hak atas harta ayahnya. Mendengar hal ini, Ivan pun langsung ngamuk dan ngusir putrinya tersebut. Ia menganggap putrinya sama sekali tak punya hati dengan apa yang terjadi pada Katia. Waktu pun berlalu. Suatu hari, Ivan yang penat pun keluar untuk menongkrong bersama teman-teman lansianya yang berada tepat di depan rumah para cocok biadab itu. Dan bener aja, para pemuda itu pun pulang bersama teman-temannya. Melihat para pemuda biadab yang baru saja datang, dengan spontan Ivan yang sacet-sacet pun pergi dari sana dan masuk ke rumah si Bibi. Disinilah Ivan langsung membalaskan dendamnya dengan caranya sendiri. Dengan senapannya, Ivan mulai membidik targetnya, yaitu Igor yang sedang berada di balkon atas rumahnya. Namun nampaknya di sini Ivan terlihat tak pede dan merasa sangat takut untuk melepaskan peluru itu. Ia pun mengeker dada orang itu hingga bidikan itu berhenti tepat di kepala targetnya. Dan tiba-tiba aksi Ivan pun gagal. Pemuda biadab itu pun akhirnya masuk ke dalam rumahnya dan mulai chilling santai ditemani minuman haram dan linting daun di tangan. Ivan pun kembali membidik satu persatu dan berhenti pada manuk dari Igor. Dengan adrenalin yang sangat terpacu, Ivan pun mencoba melawan rasa takutnya dan suasana pun seketika menjadi buyar. Ivan pun langsung berkemas-kemas, tak lupa untuk membuang bekas peluru. Ia pun langsung cabut dari sana untuk menemui teman-temannya lagi. Hal ini membuat tidak akan ada yang curiga dengan perbuatannya. Atas kejadian ini, Boris dan Vadim kembali diinterogasi apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu. Namun keduanya menjawab tak ada yang terjadi. Hanya saja gelas minuman Igor secara tiba-tiba meledak. Di saat yang sama, kolonel juga menemukan bekas tembakan di tempat duduk Igor. Sejak kejadian itu, salah satu polisi muda yang kita sebut saja sebagai Bejo ini mencoba untuk menanyakan kejadian ini kepada Ivan. Namun di sini Ivan berpura-pura tuli sehingga polisi itu pun berhenti untuk menginterogasinya. Seminggu kemudian, ketika kasus ini mulai tenggelam, Ivan yang habis belanja di supermarket pun melihat Boris yang datang dengan ugal-ugalan sambil memamerkan mobil barunya. Melihat Boris yang sedang sendirian, Ivan pun akhirnya dengan spontan berpikir untuk melakukan suatu rencana kepadanya. Ivan pun menggantungkan barang belanjaannya pada suatu pohon. Ivan masuk ke dalam rumah tetangganya dan mulai memantaunya dari atas. Ketika Boris sedang bersantai di mobilnya, dengan senapannya, Ivan mulai membidik keseluruhan mobil itu dan bidikan itu berhenti tepat pada tangki mobil itu. Di sini Ivan pun kembali berusaha untuk melawan rasa takutnya itu. Dan tiba-tiba setelah itu, Ivan pun kembali dan mengambil barang belanjaannya agar ia terlihat habis belanja dan aksinya tak dicurigai oleh orang sekitar. Namun terlihat si Bejo, yaitu polisi muda tadi, nampaknya rada curiga melihat raut wajah dari Ivan dengan keringat berkucuran di wajahnya. Kejadian ini pun membuat para polisi mulai curiga apa yang terjadi sebenarnya. Kini hanya tersisa Vadim, yaitu putra dari sang kolonel yang belum mendapatkan azab dari aksi biadabnya. Sang kolonel pun akhirnya memperingatkan putranya bahwa mungkin saja dia akan menjadi target selanjutnya dan menyuruhnya agar waspada untuk beberapa minggu ke depan.
Vadim yang ketar-ketir oleh pernyataan ayahnya itu pun memutuskan untuk mengisolasi diri agar tetap berada di rumah saja. Dan tak lupa juga sang kolonel membekali Vadim sebuah sniper untuk mengantisipasi jikalau nanti ada suatu hal buruk atau serangan yang terjadi, maka Vadim bisa membela dirinya dengan sniper itu. Kedua pun kembali teringat dengan Ivan dan Katya. Mereka berpikir Ivanlah dalang yang melakukan semua ini. Keesokan paginya, si Bejo pun pergi ke rumah Ivan dan bertemu dengan Katya. Ia bertanya di mana saat ini Ivan berada. Katya mengatakan kalau kakeknya sedang keluar. Sesaat setelah itu, si Bejo pun melihat kunci yang tergantung. Ia pun bertanya siapa pemilik kunci tersebut dan Katya menjawab kalau pemilik kunci itu adalah tetangga mereka. Yang saat ini, tetangga itu sedang pulang kampung dan menitipkan kuncinya bersama mereka. Mendengar penjelasan dari Katya, Bejo merasa ada yang aneh dan akhirnya ia pun mengambil kunci itu secara diam-diam dan pergi ke rumah sang bibi. Keesokan harinya, kolonel yang mulai curiga dengan Ivan datang untuk menggeledah rumah mereka. Namun sayang, mereka tak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Tak lama kemudian, sang bibi pemilik rumah pun datang meminta kuncinya. Disinilah kolonel semakin curiga kalau Ivan melakukan hal tersebut dari rumah bibi itu. Akhirnya mereka pun mengikuti sang bibi dan menggeledah rumahnya. Saat itu Ivan ketakutan kalau mereka akan menemukan senjata yang ia sembunyikan di rumah tersebut. Namun sayang, mereka pun tak menemukan apapun yang membuat Ivan terbebas dari tuduhan. Hal ini juga membuat Ivan menjadi terheran-heran akan hilangnya senapan itu. Di saat yang sama, kolonel yang masih curiga Ivanlah yang melakukan hal ini memberi peringatan untuk tidak menyentuh putranya. Namun Ivan mengatakan kalau itu udah terlambat. Sontak kolonel pun menjadi parno, takut sesuatu hal buruk menimpa putranya. Dan ia pun segera pergi ke rumahnya. Sesampai di rumah, Vadim mengunci pintu dari dalam, yang membuat kolonel harus menembak gagang pintu tersebut. Namun tiba-tiba sebuah peluru tembakan keluar dari kamar itu yang mengarah pada perut sang kolonel. Rupanya peluru itu berasal dari tembakan Vadim yang sedang parno karena takut ia akan menjadi korban si Petrus atau penembak misterius teman-temannya. Semenjak kejadian ini pun membuat Vadim menjadi depresi dan sangat gila. Sementara di tempat lain, Ivan yang terbebas dari tuduhan pulang ke rumah dengan 1000 pertanyaan kemana perginya senjata yang ia sembunyikan itu. Di tengah jalan, si Bejo pun akhirnya menghentikannya dan memintanya untuk masuk ke dalam. Ia pun menunjukkan senapan yang telah dibalut sedemikian rupa yang ditinggalkan Ivan di dalam rumah tersebut. Rupanya saat ia masuk ke dalam rumah itu secara diam-diam, ia menyadari Ivan pelaku penembakan selama ini. Untuk melindungi Ivan dari tuduhan, ia sengaja mengambil senjata tersebut dan berpesan pada Ivan seharusnya Ivan tak meninggalkan apapun dan lebih berhati-hati lagi. Dan ia pun menyimpan sniper itu agar semua kegaduhan kekacauan ini segera berakhir. Si Bejo ini menyadari posisi Ivan dan apa yang ia lakukan hanya semata-mata untuk membalaskan dendam atas perlakuan mereka pada cucunya. Berkat bantuan si Bejo, akhirnya Ivan pun selamat dan ia kini bisa menjalani hidup dengan nyaman dengan rasa puas karena kini para laki-laki biadab itu mendapatkan azab yang setimpal. Sesampai di rumah, ia mendengarkan suara nyanyian Katya seolah-olah menandakan Katya juga sudah melupakan kejadian yang menimpa dirinya. Hal ini membuat Ivan menjadi terharu dan tak dapat menahan air mata yang berkucuran. Dan film pun berakhir. Dari film ini kita bisa belajar untuk berhati-hati dengan ajakan orang lain, karena setiap orang memiliki niat tertentu. Selain itu, bagi pelaku kejahatan, setiap perbuatan yang dilakukan mengandung resiko yang harus siap untuk diterima. Jangan sampai seolah-olah kita membangunkan singa yang tertidur, seperti si kakek Ivan ini yang dulunya adalah mantan penembak jitu sekabupaten desa Bojongkenyon. Gua Aswin. Ending yang sangat sopan akhirnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian ada request film, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan video pergenjotan selanjutnya.
Selamat malam.